Oke, Salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Hari ini kita ada dalam minggu yang kedua di bulan Desember. Sebentar lagi, beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan masuk di tahun 2021. Nah, saya melihat bahwa ada banyak hal, banyak ramalan-ramalan yang terjadi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Tuhan yang merancang masa depan kita. Amin. Amin. Tuhan yang merancang segala sesuatu yang ada di depan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita tidak menjadi khawatir, kita tidak menjadi bimbang, tetapi kita percaya sama Tuhan. Walau kondisi hari-hari ini tidak menentu, tapi biarlah Tuhan mau supaya hati kita terus berharap sama Tuhan. Hati kita terus mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Kita lihat Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya ulangi sekali lagi, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dari pembacaan ini, kalau kita lihat dari perikop ini, dia mengatakan begini. Perikop ini mengatakan bahwa pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ya, pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat 9 ini, dia katakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi hati itu menjadi pusat, center. Jadi kalau hati ini menjadi pusat, berarti Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, dari dalam hati akan terpancar kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang begitu luar biasa. Nah, Tuhan mau hati yang bersih, ya, hati yang bersih, hati yang tanpa ada embel-embel yang aneh-aneh. Ya, kalau di sini dikatakan betapa liciknya hati. Jadi kalau kita mau bikin kelicikan dengan kaya bagaimanapun, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu, kita nggak bisa sembunyi. Kenapa? Tuhan yang memeriksa hati kita. Di ayat 10 bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati, ya, yang menguji batin, untuk memberi apa? Balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Jadi apa? Segala tingkah langkah kita semua Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Ya, kita boleh menyembunyikan terhadap keluarga kita, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Kita boleh menyimpan itu, tetapi tetap Tuhan tahu. Ya, karena Tuhan lebih tahu.
Ya, kita sendiri tidak mengenal diri kita, Tuhan lebih mengenal diri kita. Oleh sebab itu, jangan yang aneh-aneh. Amin. Jangan bertindak yang aneh-aneh, tapi mari kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita percaya sama Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mau supaya apa? Di situ ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Berarti apa coba? Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi jangan pernah membuat hati kita membatu, ya, membatu terhadap telinga kita tertutup untuk mendengarkan teguran Tuhan. Telinga kita tertutup untuk mendengarkan apa yang Tuhan bicara pada kita, ya. Nah, telinga kita mulai tertutup terhadap teguran-teguran teman kita, saudara kita, dan segala macamnya. Ya, Tuhan tidak mau, tapi buka hati kita selebar-lebarnya supaya hati kita diketahui oleh semua orang. Tuhan mau supaya apa? Hati kita terbuka. Ya, kalau Bapak Gembala bilang cek dan recheck, ya, cek dan recheck. Kalau dulu ada acara cek dan recheck, ya, acara televisi. Ya, cek dan recheck berarti apa? Kita perlu tiap hari mengecek dan merecek hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita ini masih suka tersinggung? Apakah hidup kita ini masih menyimpan segala hal yang buruk? Apakah hidup kita ini masih menyimpan kejahatan? Nah, itu semua disingkirkan. Ya, Tuhan mau supaya hati kita dipulihkan. Amin. Hati kita yang dibaharui. Ya, hati kita yang dibaharui. Nah, Tuhan mau supaya hati kita dibaharui dari hari ke hari, terus dibaharui. Sehingga apa? Ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan datang dalam awan menjemput kita, kita akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Dia datang untuk menjemput orang-orang pilihannya. Ya, kita mau jadi orang pilihan, tetapi kita tidak mau bertobat, bagaimana? Itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, kalau kita mau menjadi orang pilihan, berarti kita harus bertobat. Kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, terhadap hal-hal yang kecil pun itu harus kita singkirkan. Jangan ada ragi di dalam hati kita. Kenapa? Ragi yang kecil saja itu bisa merusak susu sebelanga. Ya, sedikit ragi merusak semua yang baik. Oleh sebab itu, jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan segala hal, sedikit kejahatan. Jangan ada sedikit pun. Tinggalkan itu. Kalau ada, mari kita bereskan dengan Tuhan, selesaikan itu di hadapan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini, mempersiapkan hidup kita, ya, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, ya, mempersiapkan hidup kita dengan baik dan benar. Ya, hari-hari ini waktunya sangat dekat, sudah sangat-sangat dekat. Nah, Tuhan mau supaya di waktu-waktu yang sangat dekat ini kita tetap setia sampai pada akhirnya, sehingga tidak ada satupun yang ketinggalan. Amin. Nah, saya mau semua kita tetap ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa menikmati segala yang terbaik bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hati kita
hati yang harus diperbaharui. Bukan hati kita hati yang lama, hati kita yang masih penuh dengan segala macam hal-hal yang aneh-aneh, ya. Hati kita masih penuh dengan segala macam yang tidak baik. Nah, itu disingkirkan, ya. Apalagi hati kita menyimpan sakit hati, menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan masalah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ketika Tuhan datang, kita masih dendam dengan saudara kita masih dendam dengan teman kita masih dendam dengan ini dan itu. Apa kita diangkat? Tidak, kita tidak akan terangkat bersama dengan Tuhan. Kita akan tinggal dan kita akan menikmati segala hal yang buruk terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan mau itu terjadi, tetapi mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita, sehingga ketika itu datang kita akan nikmati. Nah, coba perhatikan kembali ke ayat, mulai dari ayat 7. Ayat 7 dia bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti apa? Kalau hati kita dibaharui, hati kita dipulihkan, kita akan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Dibilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau hati kita telah dipulihkan, kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Kita dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kita mau bertobat. Itu kembali menjadi satu pilihan dalam kehidupan kita. Pilihan buat kita. Kita yang menentukan. Hidup mati kita ditentukan oleh kita sendiri, bukan ditentukan oleh Tuhan, tetapi ditentukan oleh kita sendiri. Jadi kalau hari-hari ini kita hidup, mari pilihan yang tepat yang harus kita pilih. Kalau kita salah memilih, berarti apa? Kita tidak ada bersama-sama dengan Tuhan. Di situ dia katakan ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang menaruh seluruh hidupnya, yang menaruh seluruh harapannya pada Tuhan. Nah, ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dia ayat 8 dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, coba perhatikan pohon-pohon yang ada di tepi sungai. Apa yang terjadi dengan pohon-pohon itu? Dia tidak pernah layu dan kering. Benar? Tetap. Karena apa? Ada di sumber air. Akar pohonnya ada di sumber air. Siapa sumber air kita? Yesus Kristus Tuhan. Ya, kita ada dalam Tuhannya. Kita ada dekat dengan sumber air, tidak. Kalau kita menjauh dari sumber air, hidup kita akan merana. Yang membuat kita jauh, karena apa? Hati kita yang tidak mau bertobat, hati kita yang tidak mau dipulihkan Tuhan. Tapi Tuhan mau hari ini, Tuhan mau pagi hari ini kita dengar firman Tuhan, buka telinga kita supaya apa? Kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Di sini dikatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau pohon yang ada di tepi aliran air ini selalu hijau, daunnya selalu hijau dan selalu segar, ya, pada musim buah pasti dia berbuah. Apalagi dia tanam buah dan kita bisa menikmati hasilnya yang luar biasa. Nah, di situ dikatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara bisa tahu, pohon itu dia punya akar akan merambat untuk mencari sumber air. Di mana ada sumber air, di situ dia akan tetap kuat dan dia akan berkembang dengan luar biasa. Saudara mau berkembang dengan luar biasa? Mau berkembang dalam bisnis kita dengan luar biasa? Amin. Mau lihat usaha kita maju? Amin. Nah, mari dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Ya,
kuatkan akar kita, kuatkan iman kita, kuatkan hati kita dengan Tuhan. Ya, biar akar hati kita itu merambat, iman kita itu merambat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dalam dengan Tuhan, dan kita ada di sumber air. Amin. Kita ada di sumber air, sehingga apa? Hidup kita akan, orang bilang apa? Sungguh dia diberkati oleh Tuhan. Nah itu bukan kita yang bilang, tetapi orang yang melihat hidup kita dan mereka mengakui bahwa Tuhan memberkati kita. Amin. Nah ini yang harus terjadi kalau kita mengatakan diri kita anak Tuhan. Kita menyatakan diri kita orang percaya. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Orang begitu ketemu dengan kita aja orang udah senang, ya. Padahal kita nggak kasih apa-apa, orang udah senang. Jangan orang baru ketemu dengan kita dia udah buang muka. Kalau dia udah buang muka berarti apa? Orang tidak suka dengan kita. Karena apa? Kelakuan kita, karena segala sesuatu yang buruk yang kita kerjakan. Nah ini tidak boleh terjadi. Kalau hati kita dibaharui, orang akan dekat sama kita. Ya, orang yang musuh sekalipun Tuhan bilang Tuhan akan mendamaikan. Kenapa? Hati kita sudah dibaharui. Itu akan terpancar dari mana? Dari wajah kita. Nggak bisa dibohongi. Kalau hati kita masih penuh dengan amarah, dari wajah kita akan terpancar apa? Cembetut. Terus apa lagi? Gak pernah kelihatan sukacitanya. Gak pernah yang ada di wajahnya itu terpancar hal-hal yang indah, yang gak bagus. Nah ini yang terjadi. Nah Tuhan mau supaya hati kita dipulihkan. Pagi ini Tuhan mau supaya hati kita dipulihkan. Amin Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan mau hati kita yang dipulihkan. Sehingga apa? Orang-orang melihat dan mereka juga bersuka cita. Ya, musuh kita yang sekalipun marah terhadap kita, dia akan berdamai dengan kita. Nah itu cara Tuhan membuat. Supaya apa? Karena dia melihat hati kita tidak penuh dengan amarah. Dia melihat hidup kita sudah tidak penuh dengan amarah. Begitu orang mau marah terhadap kita, kita hanya senyum aja. Ya, karena di wajah kita ada senyum. Senyum kiri, senyum kanan. Senyum ke depan, senyum ke belakang. Semuanya bahagia. Amin. Nah ini yang harus terjadi dengan hidup kita. Dan Tuhan mau supaya apa? Hari-hari ini kita melihat ini sebagai sesuatu yang harus mendapatkan perhatian yang utama dari seluruh hidup kita. Hati kita yang diperbarui. Nah Tuhan mau supaya hati kita diperbarui. Coba perhatikan lagi. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kenapa? Daunnya begitu rimbun. Ya, tetap hijau, mau panas terik kayak apapun tidak akan bisa tembus kalau pohon itu rimbun. Akan menjadi apa? Tempat berteduh banyak makhluk hidup. Ya, orang bisa berteduh, hewan bisa berteduh, apalagi semua bisa berteduh. Kenapa? Ada pohon yang daunnya begitu rimbun. Nah itu yang terjadi. Yang daunnya tetap hijau. Berarti apa? Tetap semangat. Ya, tetap berseri-seri. Bukan muram, ya. Bukan muka kita tetap muram, ketemu orang juga tetap aja muka kita begitu. Akhirnya orang bilang, aduh, ini orang gak ada berkat benar-benar. Tidak mengalami pemulihan. Nah orang bisa bilang hal itu terjadi dengan hidup kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita memancarkan dari wajah kita, memancarkan sukacita Tuhan. Karena apa? Hati kita telah dipulihkan. Amin. Hati kita ada di bumi, apa hati kita ada di surga.
Di mana hatimu berada? Di bumi atau di surga? Di mana hatimu berada? Hatimu sudah dipulihkan atau belum? Nah, ini yang harus jadi pertanyaan yang luar biasa buat kita. Hari-hari ini dalam kondisi yang sukar sulit ini, mari biarkan sukacita Tuhan itu terus mengalir dalam setiap kehidupan kita, mengalir dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, memancarkan kemuliaan Tuhan. Di situ dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, ini tahun yang susah. Ya, tahun 2020 ini tahun yang kering. Ya, tahun yang susah, semua orang tidak bisa bikin apa-apa, semua orang harus di rumah. Susah nggak? Susah. Dan bangsa ini mengalami resesi. Ini bukan gampang, bukan hal yang mudah. Semua dengan protokol yang ketat dan harus di rumah. Ini sulit. Mau makan aja susah. Kenapa? Gak punya duit, gak punya kerjaan. Banyak orang yang dipecat, banyak perusahaan tutup. Ini susah. Nah, di sini dia bilang yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, kalau tahun-tahun ini menjadi tahun yang kering, tahun yang sangat sulit, tahun yang sangat sukar, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap percaya sama Tuhan. Walaupun dunia mengalami resesi, tetapi anak Tuhan mengalami resepsi, menikmati resepsi bersama dengan Tuhan. Sukacita Tuhan itu tidak boleh hilang dari hati kita. Karena apa? Hati kita sudah diperbaharui sama Tuhan. Kalau hati kita belum diperbaharui dengan Tuhan, pasti kita hanya mengomel tiap hari. Aduh, tidak ada duit, tidak ada makan, tidak ada ini dan tidak ada itu. Semua itu akan jadi bahan omelan. Itu jadi berkat? No, tidak akan jadi berkat buat kita. Ya, ketika kita menikmatinya, itu bukan jadi berkat, tetapi itu menjadi kutuk dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya, di sini dikatakan yang tidak khawatir. Hari-hari ini kita masih khawatir. Hari-hari ini kita masih bingung. Hari-hari ini kita masih ragu sama Tuhan. Tinggalkan itu. Ya, percaya sama Tuhan. Ya, pulihkan hati kita dulu. Ya, jadi tidak ada hati kita yang penuh dengan kecurigaan. Tidak ada hati kita yang penuh dengan segala hal yang buruk. Tuhan mau supaya hati kita ini benar-benar terbuka dengan Tuhan, pulih dengan Tuhan. Ya, kalau hati kita pulih dengan Tuhan, saya terlalu percaya apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Nah, di situ dikatakan dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti apa? Apapun yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Ya, kalau dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 1 dikatakan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Nah, coba kita lihat dulu. Dalam Mazmur 1 ayat 3. Di situ, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini pasti berhasil. Maupun bisnis kita, orang bilang bisnis lagi seret dan segala macam. Percaya bahwa Tuhan membuat kita berhasil. Amin. Nah, kalau kita perhatikan, kita mau menyerahkan, mau pulihkan hati kita dengan Tuhan, dan kita akan melihat pasti Tuhan membuat kita berhasil dalam segala hal. Ya, karena apa? Itu janji Tuhan. Amen. Tuhan tidak pernah bohong, Tuhan tidak pernah berdusta. Dia adalah apa yang dia katakan adalah ya dan amin. Oleh sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah
menjauhkan diri daripada Tuhan, tetapi kita mendekat ke batang air itu, kita mendekat ke sumber air itu, sehingga akar-akar kita menjadi kuat, ya, akar-akar kita tetap mendapat makanan yang luar biasa, makanan rohani, kerohanian kita, iman kita semakin dibaharui hari demi hari, kita semakin kuat dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah khawatir. Karena apa? Firman Tuhan berkata, di hari-hari itu, di tahun-tahun yang kering pun Tuhan pelihara kita, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Nah, coba perhatikan lagi, di situ dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, tidak berhenti menghasilkan buah. Bayangkan, karena apa? Dia ada di sumber air. Ada di sumber air. Itu di sumber air, di aliran. Jadi dia mendapatkan sumber air. Nah, kalau kita ada dengan sumber air kehidupan, apa yang terjadi? Ya. Hidup kita tidak pernah mengalami kekeringan. Ya, kekeringan rohani, kekeringan jasmani, hidup kita tidak pernah mengalami itu. Yang hidup kita terus mengalami apa? Sukacita bersama dengan Tuhan. Kita happy terus. Orang bilang kalau dalam kondisi susah dia pesta terus. Ya, itu yang harus terjadi dalam anak Tuhan. Kenapa kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa? Amin. Kita semua diberkati Tuhan dengan ajaib. Ya, dalam kondisi yang sukar, yang sulit ini, Tuhan memberkati kita. Tuhan buka jalan lebar-lebar buat kita, sehingga bisnis kita berhasil. Apa saja yang kita kerjakan berhasil. Pekerjaan kita berhasil. Perjalanan kita berhasil. Itu yang terjadi. Ya, oleh sebab itu, mari baharui hati kita, pulihkan hati kita. Kalau hati kita masih ada sesuatu yang mengganggu, mari tinggalkan itu semua. Jangan biarkan hati kita digores oleh apapun juga. Tetapi biarkan hati kita ini benar-benar pulih dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau hati kita dipulihkan. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari saya ajak kita semua periksa hati kita. Apakah hati kita masih penuh dengan amarah? Apakah hati kita masih penuh dengan tersinggung? Apakah hati kita masih penuh dengan segala hal-hal yang buruk? Tinggalkan itu. Karena Tuhan mau supaya apa? Hati kita benar-benar dipulihkan. Amin. Ya, hati kita benar-benar dipulihkan. Ketika hati kita benar-benar dipulihkan, kita akan mengalami segala hal yang luar biasa. Di sini dikatakan ayat berapa tadi? Coba perhatikan di ayat 7. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, Tuhan bilang kita adalah orang yang diberkati. Karena apa? Kita berharap sama Tuhan. Di situ apa dia katakan? Berharap pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Ingat baik-baik, dikatakan di situ dalam segala hal, bukan satu hal, dua hal saja, tetapi Tuhan mau dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Di situ diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saudara bayangkan itu. Nah, ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Karena apa? Dalam tahun kering juga dia menghasilkan buah. Amin. Dalam tahun kering pun dia menghasilkan buah. Karena apa? Dia ada dalam sumber berkat itu. Ya, dia tidak lari kemana-mana. Akar kita, iman kita, percaya kita ada di dalam sumber berkat itu. Siapa sumber berkat? Yesus Kristus,
Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Yang berencana untuk meninggalkan Tuhan karena berbagai macam hal, sadar dan bertobatlah. Jangan pernah. Nah, kalau kalian meninggalkan Tuhan, akan terjadi datangnya hari-hari yang dikatakan itu tahun-tahun kering. Nah, kalau tahun-tahun kering datang dalam hidup kita, apa yang terjadi dengan hidup kita? Hidup kita merana. Ya, hidup kita merana. Dulu ada lagu lama itu, apa itu yang tentang merana. Jadi itu, hidup kita merana. Kalau hidup kita merana, betapa kasihannya kita. Seharusnya kita menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ya, meninggalkan Tuhan kita yang hidup. Ya, ada yang mau punya rencana untuk meninggalkan Tuhan? Hati-hati. Ya, saya katakan hati-hati. Sehingga kalian tidak mengalami tahun-tahun yang kering dalam hidup. Nah, itu tahun yang sukar, tahun yang sulit, sangat-sangat sulit. Dia boleh punya segala sesuatu, tetapi hatinya merana. Ya, apa gunanya kita punya segala sesuatu, tetapi kita binasa? Ya, jiwa kita binasa. Kenapa? Kita tidak pernah mengalami sukacita. Ya, kita tidak pernah mengalami happy. Ya, karena kita tidak happy. Nah, ini yang harus terjadi. Kenapa kita menjauhkan diri daripada Tuhan? Kita meninggalkan Tuhan. Nah, ketika kita meninggalkan Tuhan, banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan itu bukan sesuatu yang bukan Tuhan yang hidup yang menjadi sumber lagi, tetapi Dia sudah menjauh. Ketika pohon itu ditanam di atas batu karang, apa yang terjadi? Mati. Hari ini dia hidup, besok pasti dia merana, lusa pasti dia kering. Ya, saya punya tanaman alpukat di pot. Saya mau kasih contoh. Saya lupa sehari, daunnya pasti akan layu. Sehari saja saya tidak siram, daunnya pasti layu. Layu itu di dalam pot. Karena apa? Dia tidak mendapatkan sumber air yang baik. Tetapi begitu disiram, 1 jam 2 jam kemudian dia langsung daun-daunnya langsung segar. Nah, itu hanya tanaman dalam pot. Kenapa? Dia tidak dekat dengan apa? Sumber air. Coba saudara taruh selang di situ, baru dikasih airnya menetes di pot itu. Gak perlu saudara siram tiap hari, dia akan menjadi apa? Dia akan tetap segar. Karena apa? Dia ada di sumber air. Ya, ada beberapa pot yang saya tanam, ada di gereja juga itu. Itu begitu. Saya lupa beberapa hari saya tidak datang untuk siram. Itu pun dia akan layu. Kenapa? Dia jauh dari sumber air. Kita mesti memperhatikannya dan setiap hari harus dikasih air, dikasih disiram sehingga dia tetap segar dan menghasilkan apa? Buah. Begitupun dengan hidup kita. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, hidup kita akan menjadi kering kerontang. Menjadi sukar dan sulit. Aduh, kenapa hari-hari ini kok menjadi susah begini? Kita hanya mengeluh dan mengeluh. Nah, coba bayangkan berapa banyak orang yang mati di padang gurun hanya karena mengeluh. Berapa banyak orang Israel yang mati di padang gurun hanya karena mengeluh. Gak puas. Ya kan? Gak puas dengan ini, gak puas dengan itu, gak puas dengan makan, gak puas dengan daging, gak puas dengan air, gak puas. Malam dingin gak puas. Akhirnya apa? Banyak yang mati di padang gurun. Karena apa? Tuhan tidak suka dengan orang yang mengeluh aja sepanjang hari. Sepanjang hidupnya hanya mengeluh. Ini orang-orang yang mengalami kekeringan dalam hidupnya. Kenapa?
kering kerontang. Ya kan, saya kasih contoh tadi tanaman itu. Kalau kita nggak siram sehari, dia akan layu, daunnya akan benar-benar tinggal. Kalau 2 hari lagi tidak disiram, pasti lewat. Mati, kering, benar-benar kering sampai akar-akarnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau begitu pun dengan hati kita mulai menjauh daripada Tuhan, akhirnya menjadi kering kerontang. Akhirnya sudah kering kerontang, akhirnya apa? Mati. Apalagi suasana kondisi cuaca yang panas. Ya, sebentar hujan, sebentar panas, dan panas yang menyengat. Bayangkan hujan sedikit, panasnya menyengat. Apa yang bisa hidup? Gak akan bisa hidup. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sadar hari-hari ini, periksa hati kita, periksa diri kita, cek dan recheck hidup kita. Apakah hidup kita kering kerontang hari-hari ini? Kalau hidup kita kering kerontang hari-hari ini, segera sadar dan bertobat. Segera datang ke tepi ke dalam sumber air itu. Bawa kita punya iman, kita bawa kita punya pengharapan, kita datang sama Tuhan, sehingga itu iman kita bagaikan akar-akar yang mencari ke sumber air. Jadi begitu kuat, kita semakin haus, kita semakin lapar dengan Tuhan. Nah, kalau orang sudah berhenti haus dan lapar dengan Tuhan, hati-hati. Karena apa? Dia sudah mulai murtad tingkat pertama. Kenapa? Dia sudah cuek, dia udah gak mau berdoa, dia udah gak mau baca firman, dia udah gak mau ke gereja, dia udah cuek dengan hidupnya. Dan dia memberi dirinya untuk apa? Untuk hancur. Ya, untuk hancur, biarlah gua mati. Nah, apa? Itu bahasa apa? Itu bahasa setan. Ya, bukan bahasa surgawi. Kalau bahasa surgawi bukan begitu. Ya, jangan mengutuk diri kita, jangan menghancurkan hidup kita, tetapi Tuhan mau kita sadar dan bertobat. Amin. Sadar dan bertobat hari-hari ini. Mari kita sadar, periksa hidup kita, periksa hati kita. Apakah hati kita baik-baik dengan Tuhan, atau hati kita sudah mulai kering kerontang? Kalau hati kita sudah mulai kering kerontang, sadarlah dan bertobatlah. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau periksa hidup kita, kita mau periksa hati kita. Saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Kita berdoa dengan Tuhan. Kalau hati kita mulai hari-hari ini mulai kering kerontang, kita sadar dan benar-benar kita sadar. Karena apa? Kita sudah mulai menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ya, kita sudah mulai taruh segala macam di dalam hati kita. Akhirnya kita tidak fokus lagi sama Tuhan. Kita fokus sama dunia ini. Ya, kita mulai fokus dengan hidup kita. Kita mulai fokus dengan hari-hari ini. Kita mulai fokus mengejar berkat. Karena bukan itu yang harus kita kejar. Kita kejar sumber berkat, dan berkat itu akan mengejar kita. Amin. Nah, berkat itu yang akan mengejar kita. Karena apa? Kita ada di sumber berkat itu. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau mengenal hati kami. Kami tidak bisa bersembunyi dari hati kami Tuhan. Kami tidak bisa bersembunyi daripada Engkau Tuhan. Engkau mengenal lebih dalam. Engkau mengenal kami apapun yang kami sembunyikan. Engkau tahu Tuhan. Firman-Mu berkata demikian. Di ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Apakah hari-hari ini hati kita membatu? Hati kita mulai bebal. Hati kita yang tidak mau dengar-dengaran. Mari bertobatlah. Bertobat semua yang ada dalam program ini, yang mendengarkan program ini. Saya
memimpin kita semua untuk bertobat dan tinggalkan, sehingga hati kita tidak membatu, hati kita tidak menjauh daripada Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Firman Allah berkata, hanya Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan mau membaharui hati kita. Mari saudara, bawa hati kita, bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bawa hidup kita ke dalam sumber berkat itu. Dia siapakah sumber berkat itu? Adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar setiap seruan kami. Mari Tuhan, lawat kami semua yang ada di rumah. Kami yang ada dalam program ini. Kalau hati kami hari-hari penuh dengan pengeluhan, hati kami penuh dengan segala macam, hati kami penuh dengan kekeringan, Tuhan ampuni kami Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup kami mau bertobat, kami mau tinggalkan itu semua. Kami mau datang kepada sumber air kehidupan itu Tuhan. Kami mau datang Tuhan, mari pulihkan hati kami Tuhan. Bawa kami kembali Tuhan. Yang kami berencana untuk menjauhkan diri kami daripada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Tuhan sembuhkan kami Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Hari-hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyegarkan tubuh kami, Engkau sendiri yang menyegarkan hidup kami Tuhan, karena kami ada dalam sumber berkat itu. Oh, terima kasih Bapa, kami tidak khawatir dalam tahun-tahun yang kering, karena kami tahu kami ada dalam sumber berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Lawat kami semua, jamah kami semua. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Mari Tuhan Engkau jangkau. Yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau tumbuhkan iman dalam hidup mereka, iman dalam hati mereka. Engkau baharui hati mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau taruh pengharapan yang luar biasa dalam hati mereka, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hati yang gembira adalah obat yang mancur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita tetap bersuka cita, jangan membuat semangat kita patah, semangat kita loyo, semangat kita kendor, tetapi biarlah roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Lawat kami, jamah kami Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang pulihkan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak disembah, kau layak diagungkan, kau layak dimuliakan namamu, sebab namamu besar, namamu ajaib, namamu dahsyat dan luar biasa. Nama Yesus yang heran, nama Yesus yang ajaib. Haleluya. Nama yang memberi kesembuhan, nama yang memberi pemulihan dalam kami. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau telah pulihkan hati kami Tuhan, dan kami ada bersama-sama dengan Engkau. Kami ada dalam sumber air Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Akar-akar kami, iman kami, pengharapan kami bersumber daripada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kuat dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan. Kami tidak mengalami hal-hal yang buruk Tuhan. Kami tidak mengalami kering kerontang, tetapi kami mengalami sukacita. Kami mengalami pesta bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari berkati dan ambil alih. Kami nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami, di dalam nama Yesus. Berkati semua umat Tuhan dimanapun berada. Lawatan Allah terjadi atas mereka. Engkau jamah, Engkau jangkau mereka. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu semua. Haleluya. Kita akan memberi persembahan. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita mempersiapkan persembahan sebelum kita berdoa. Haleluya. Oke. Ya. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Bapa, terima kasih kami mengangkat setiap persembahan kami Tuhan. Baik itu ada kolekte, ada persepuluhan, ada persembahan istimewa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari berkati, kuduskan dan tahirkan. Biarlah persembahan ini kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, karena kami tahu kami ada di dalam sumber-sumber berkat-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada pengumuman yang berulang tahun sepanjang minggu di depan ini. Elisa, selamat ulang tahun. Kemarin baru menikah. Tanggal berapa kemarin itu? 11. Hari Jumat kemarin. Elisa Sugiarto, selamat ulang tahun. Ada juga Chandra. Terus siapa lagi? Deborah. Bapak Chandra, Tuhan berkati. Ada Deborah, anaknya Bapak Frankie Manuhutu. Ya, selamat ulang tahun semuanya. Tante Selfie. Ada Tante Selfie. Aduh Tante, selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Maureen. Ada Maureen, Anaknya Papi juga berulang tahun. Ya, selamat ulang tahun Maureen. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Oke, mari kita
Bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk semuanya. Haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami ada hari ini bukan karena kami Tuhan, tetapi karena Engkau yang memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami di dalam nama Yesus. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa bagi semua yang berulang tahun. Ada Elisha, ada Bapak Chandra, ada Ibu Tante Selvi, ada Deborah, ada Maureen anaknya Papi. Tuhan kami serahkan dalam tangan. Mari Tuhan berkati mereka Tuhan. Engkau telah menambahkan umur setahun dalam hidup mereka. Mari Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah mereka semakin hari semakin dekat dalam Engkau Tuhan. Mereka masuk lebih lagi dalam sumber-sumber berkat itu Tuhan. Terima kasih, dan mereka tidak mengalami datangnya panas terik Tuhan, tapi mereka bersuka cita Tuhan, tetap berseri-seri di dalam Engkau Tuhan. Walaupun dalam kondisi hari-hari ini yang semakin sukar dan sulit, tapi kami percaya kami ada dalam sumber berkat yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja, berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap studi mereka, setiap usaha apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini Bapa, buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Lawatan Allah terjadi, kuasa-Mu mengalir atas setiap mereka. Yang sakit Engkau pulihkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang mengalami kering kerontang hari-hari ini, mari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah Tuhan bilur-Mu mengalir dalam darah-Mu mengalir dalam mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau membakar hati mereka dan membuat roh mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan, di dalam kuasa Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, semua yang ada dalam program ini. Mari Tuhan berkati dan urapi Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga serahkan bangsa dan negara ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberikan kedamaian, ketentraman atas bangsa ini. Kami berdoa untuk semua yang ada Tuhan, baik itu dari aparat-aparat, baik itu dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga seluruh menteri kabinet, dan juga DPR, dewan-dewan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, berkati dan urapi mereka Tuhan. Engkau mempercayakan pada mereka bangsa ini dikelola oleh mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Baik itu TNI, Polri, dan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, mari kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga keamanan Engkau berikan bagi kami boleh menikmati segala yang terbaik. Kami ada dalam bangsa ini, kami ada dalam sumber berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami. Engkau yang memberikan ketenangan, Engkau yang memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menikmati segala yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia. Kalau ada yang sakit dalam jemaat ini, mari Tuhan lawat mereka Bapa, jangkau mereka Bapa, jamah mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Apapun masalah dan dalam hidup mereka, apapun penyakit yang menguasai hidup mereka, Engkau kami hancurkan segala kutuk-kutuk sakit penyakit ini Tuhan. Bahkan virus sekalipun, COVID sekalipun, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Ada Ibu Tiur, ada Yohana yang dalam kondisi kena COVID, kami serahkan
serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, ambil alih. Bapa, pulihkan mereka, berikan kekuatan baru, berikan sukacita, berikan damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam mereka Tuhan. Oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah ada dalam kami. Roh Allah bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Haleluya.